Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Episode ke-7 dari anime Windbreaker dibuka dengan menampilkan Sakura dan Togame yang akhirnya naik ke panggung juga. Di sini sebelum duel dimulai, entah kenapa Togame malah melepas kacamatanya. Kemudian saat Sakura dan Togame tengah memasang kuda-kuda, duel pun akhirnya dimulai. Duel pertama dimulai dengan Togame yang langsung mode ngamuk, tapi tinjunya itu ditahan oleh Sakura menggunakan kaki. Kemudian saat duel kedua dilakukan, di sini terlihat jelas bahwa Sakura dalam posisi terdesak dan hanya bisa kabur-kaburan. Tiap kali Togame nyerang, Sakura hanya bisa menghindar, dan gitu terus tuh jalannya pertempuran. Bahkan, walau Sakura sempat buat momen, tapi selang beberapa saat keadaannya malah berbalik kembali dengan menampilkan Sakura di bawah kaki Togame dan menghindari layaknya seekor semut. Sepertinya nama Sakura ini emang beneran terkutuk deh. Soalnya mau di sini ataupun di situ, karakter dengan nama Sakura entah kenapa selalu saja ikonik dengan rasa pede berlebih. Tapi saat di lapangan malah kayak seorang pecundang. Dan Sakura di sini pun demikian. Awal sebelum pertempuran, Sakura terus menggonggong seperti hewan dan meminta duelnya untuk segera dilakukan. Akan tetapi saat duel dimulai, taunya baru aja Togame nyerang, dianya udah kayak orang tepar. Aduh. Lalu saat Togame berkata bahwa Sakura tak akan mampu kalau sendiri, barulah saat itu Sakura akhirnya ngamuk dan membuat Togame kaget dengan kemampuannya yang tiba-tiba meningkat pesat. Dikarenakan Togame telah tumbang, Sakura lagi-lagi mulai besar kepala. Awalnya emang terlihat bahwa Sakura mendominasi dan seperti tidak terhentikan. Tapi saat Togame beneran serius, lagi-lagi serangan itu membuat luka fatal pada Sakura. Aduh, Sakura, jadi orang sombong bener sih. Begini kan jadinya. Saat Sakura tengah berada di kaki Togame, berbekal tekad yang kuat, Sakura mencoba untuk bangkit. Tapi tumbang lagi karena diinjek sama Togame. Untungnya yang diinjek itu bukan kepala. Kalau kepala sih udah pasti Sakura langsung tepar. Kemudian selepas menginjak Sakura, Togame langsung turun panggung, menghampiri dua orang bajingan dan bertanya pada mereka alasan dibalik pertempuran Shishitoren dan Bofurin. Jadi rupanya semua itu dimulai dari mereka berdua yang jahil dengan mengepung anak SMP. Mendengar bahwa pertempuran ini dimulai karena mereka, Togame akhirnya ngamuk. Setelah selesai mengamuk, Togame juga melepaskan jersey mereka dan balik lagi naik ke panggung. Lalu adegan kemudian dilanjut dengan menampilkan festival malam. Di sisi lain, di malam festival yang indah ini, ada Togame yang tengah ribut dengan geng Shishitoren. Tapi semua berandalan itu berakhir Togame tumbangkan. Melihat Togame begitu kuat, Choji yang tertarik kemudian mengajaknya untuk masuk bergabung dalam geng Shishitoren. Awalnya, Togame merasa heran akan ajakannya, tapi setelah melihat senyumannya, Togame pun akhirnya ikut. Saat masuk ke dalam, Togame disambut dengan hangat oleh anggota yang lain. Dengan moto, kekuatan adalah segalanya, tadinya Togame dan Choji meyakini bahwa orang yang paling kuat ialah orang yang paling bebas, dan orang yang paling bisa menikmati hidupnya sendiri. Tapi dikarenakan kekuatan Choji semakin hari semakin berkembang, jadinya muncullah suatu kebosanan di dalam diri Choji. Kemudian saat hujan akhirnya turun, Togame mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang nampak sedikit berbeda dari Choji. Di saat Togame menerima kabar bahwa anggota Zing lagi-lagi berulah, Togame sekali lagi dibuat terkejut dengan melihat Choji yang menendang anggotanya sendiri. Hujan semakin deras, suasana pun jadi semakin dingin. Togame jadi semakin bingung melihat wajah psikopat Choji dengan mata ikannya. Melihat mataharinya kini perlahan mulai meredup, Togame perlahan mendekatinya, meraih tangan Choji dan tersenyum sambil berkata, "Biar aku saja yang menanggung semua beban ini. Untuk itulah ku ingin kamu tersenyum kembali." Anjir. Dapat banget gak sih feel kesedihan mendalam dari Togame? Dan ternyata disinilah awal mula terciptanya Togame versi villain.
Kalau gini mah mana bisa gitu Mimin marah sama nih karakter. Jujur awalnya Mimin sempat gak suka sama nih Mata Empat, sebab tingkah lakunya itu loh yang tengil parah. Tapi setelah tahu bahwa dirinya rela menjadi penjahat demi membuat mataharinya kembali bersinar, jadinya Mimin pun mulai mengubah sudut pandang terhadap Togame ini. Oh ya, ngomong-ngomong, kok malang bener ya nasib Togame ini? Berawal dari orang random yang dipaksa untuk masuk ke dalam suatu geng. Awalnya, Togame merasa bahwa kehidupannya mulai berubah ke arah yang lebih baik. Tapi, tak disangka saat semuanya berubah, malah dialah yang dibebani. Yang sabar ya Togame, aku dukung kamu kok. Balik ke pertempuran. Setelah menceritakan kisahnya, entah mengapa di sini, gaya bertarungnya Togame jadi melemah. Melihat tidak ada niat bertarung di dalam diri Togame, Sakura akhirnya bertanya, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Togame mempertanyakan perihal perkataan Sakura, dan Sakura langsung melanjutkan pertarungannya dengan sepihak. Sembari melayangkan serangannya, Sakura berkata, mau sekuat apapun lawanku, meski dia adalah penyelamat hidupku, aku takkan berpaling dan terus berpegang teguh pada apa yang kuyakini. Dan Togame tersentak mendengar curahan hati Sakura. Kemudian saat Togame terhempas akibat tendangan Sakura, Togame juga membalas balik serangannya. Dan di saat yang bersamaan, Togame juga melepas sandal kayunya dan melepas ikat di rambutnya. Sakura yang melihat bahwa Togame akhirnya serius, begitu antusias menyambutnya. Dan sekarang, duel yang tadinya berawal dari kesalahan, kini kian berubah jadi duel beradu pikiran, yang dimana keduanya, walaupun melempar pukulan, tapi di wajahnya terpampang senyum bahagia. Dan untuk jalannya pertempuran, bisa dikatakan bahwa Togame dan Sakura imbang dalam segi apapun. Merasa duel ini akan mencapai puncaknya, Sakura dan Togame akhirnya maju secara bersamaan, saling berlari dan saling melompat, lalu melayangkan sebuah tendangan yang membentuk sinar X. Gila-gila, momennya keren banget gak sih? Dan akhirnya keduanya malah terjatuh akibat dari tendangan masing-masing. Setelah cukup lama berbaring, Togame yang merasa lega akhirnya tertawa bahagia. Lalu dikarenakan mereka berdua masih bisa untuk berdiri, keduanya lagi-lagi mulai berlari untuk melakukan pertempuran terakhir. Dan saat keduanya telah sampai di TKP, Sakura mengayunkan pukulannya, dan Togame juga melakukan hal yang serupa. Saat pukulan mereka berdua hendak melayang ke arah yang sama, Togame kemudian menyadari bahwa mungkin saja jika dia dahulu melayangkan pukulannya pada Choji sama seperti saat ini, mungkin Choji akan mengerti. Seandainya jika Togame tidak menutup mata dan menolak fakta bahwa Choji telah berubah, mungkin ending yang didapat juga akan sedikit berbeda. Lalu saat pukulan keduanya dikit lagi mencapai sasaran, Togame malah melepas genggamannya dan membuat situasi seolah-olah Sakura yang menang dalam pertempuran adu pukulan dan berakhir membuat Togame tumbang. Karena udah lelah, Togame melambaikan tangannya ke atas dan berkata give up. Sakura yang melihat bahwa Togame mengalah begitu marah dibuatnya. Kemudian di saat Togame tumbang, Choji langsung datang naik ke panggung. Di sini, Togame yang telah tersadarkan akhirnya perlahan mendekati Choji, memintanya untuk mengakhiri semua pertempuran ini. Tapi, tak disangka Togame malah ditendang hingga terlempar ke belakang. Melihat Togame yang diremehkan, Sakura pun tak tinggal diam. Tapi sayangnya, tindakan itu langsung dihentikan sama Gojo Sensei. Dan akhirnya pertempuran yang kita tunggu selama ini, yaitu pertempuran antara Gojo Sensei versus Choji akhirnya dimulai. Tapi dikarenakan belum semua, jadi nanti ajalah Mimin bahasnya dalam full satu pertempuran. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!